Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS gelar kegiatan webinar bertajuk Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Penanggulangan dan Penanganan Pandemi COVID-19 melalui Vaksinasi Nasional. Webinar kali ini hadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Rektor UMS Sofyan Anif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengajak pengelola kampus Muhammadiyah untuk turut aktif mengedukasi dan memberi pencerahan tentang pencegahan dan penyebaran COVID-19. Dalam penuturannya sebagai narasumber melalui prosesi webinar yang digelar UMS, bertajuk Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Pandemi COVID-19 melalui Vaksinasi Nasional, Muhadjir Effendi mengajak kampus untuk berperan aktif bergerak melakukan pencegahan COVID-19. Muhadjir juga memberikan pujian terhadap program-program edukasi pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dijalankan UMS baik untuk kalangan masyarakat umum maupun di kalangan sivitas akademikanya sendiri, dan ada banyak program yang telah dijalankan oleh UMS sejak COVID-19 melanda setahun yang lalu hingga saat ini. Menurutnya, penanggulangan COVID-19 sebetulnya penuh dilema. Di satu sisi, setiap orang harus dibatasi kontaknya dengan orang lain guna menghindarkan penyebaran virus. Di sisi lain, hal itu membawa konsekuensi yang sangat luas. Contohnya, dalam bidang pendidikan yang mana aktivitas belajar tatap muka terpaksa harus diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Memang ada aspek positifnya, yakni di sebagian wilayah Indonesia, akhirnya siswa hijrah ke belajar secara elektronik menggunakan teknologi industri 4.0. Walau begitu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini juga tak menampik bahwa tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran secara elektronik tersebut, lantaran tidak memiliki gawai dan tidak tersedianya sinyal seluler. Walaupun vaksinasi sudah mulai dilakukan secara nasional, menurut Muhadjir kita tidak boleh lengah dan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Sekarang ini kita memasuki perkembangan perang melawan COVID ini, yaitu mulai diintensifkannya 3T, tracing, tracking, dan treatment. Kenapa? Karena kita ini selama ini terlalu fokus ke 3M. Kampanye 3M, mana-mana. 3M itu adalah kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Tapi pemerintah harus betul-betul melaksanakan namanya 3T. Tracing, testing, dan treatment itu harus imbang. Kalau hanya 3M melulu, 3T-nya kurang, nggak jalan. Nah ini kita koreksi sekarang, 3T-nya kita intensifkan. Kemudian yang kedua juga di dalam membuat keputusan. Keputusan itu, data-data itu banyak bukan data dari lapangan. Kemudian di dalam menetapkan status juga bias. Misalnya apa? Misalnya Solo dinyatakan zona merah, kan pernah toh? Solo zona merah. Itu bayangannya Solo ini semua jadi sumber COVID bertebaran di semua toh. Pokoknya dimanapun Solo ini nggak aman lah karena merah gitu kan. Padahal itu kalau ditelisik lebih dalam, itu paling kejadiannya di gang tertentu, bahkan mungkin beberapa rumah tangga saja. Tapi semuanya sudah dikebiah-uyah, yang bikin panik kan gitu. Nah itu juga dikoreksi, karena itu kemudian Presiden memerintahkan supaya segera diterapkan PSBB berskala mikro. Itu artinya tadi itu, setiap kasus segera dikejar, diburu melalui 3T, kemudian kalau sudah ketangkap, melalui kontak eratnya, disusuri betul siapa kontak eratnya. Kalau sehat, jangan dilepas, dia harus tetap di karantina sampai dihitung masa inkubasinya. Kalau dia sudah keluar dari masa inkubasi dan sehat, berarti dia sehat betul. Kalau hanya sehat awal, tidak, itu belum tentu, karena dia mungkin belum terinfeksi, tapi sebetulnya COVID sudah berada di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, yang ringan itu sudah terinfeksi, karena itu harus diamati, diberi obat-obat ringan. Nah kalau yang sudah sedang dan berat terutama harus segera diangkut, dirawat di rumah sakit. Itulah prosedur 3T itu. Kalau ini dilakukan secara serius dan setiap kasus tidak diabaikan, maka insya Allah itu akan bisa ditangani dengan baik.
dengan diimbangi dengan 3M tadi itu. Muhajir juga menyampaikan pemerintah berupaya keras untuk menyelamatkan warganya dari ancaman COVID-19. Namun di sisi lain, pemerintah juga berusaha agar perekonomian di Indonesia tidak sampai berhenti. Maka dari itu, menurut Muhajir, pemerintah telah menyediakan jejaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat bertahan dalam situasi yang sulit ini. Melalui Kemenko PMK, ia juga memastikan bahwa bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 tepat sasaran. Ihsan Marsya memberitakan dari Jakarta. Yang sakit, Pak, plasmanya diambil.